Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi tentang teknik penyusunan instrumen tes. Saya Nurfa Izzatul Husna akan menyampaikan langkah-langkah penyusunan instrumen tes dari aspek pengetahuan. Langkah-langkah penyusunan tes tertulis. Tes tertulis secara umum dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu tes objektif yang juga dikenal dengan istilah tes jawaban pendek, dan tes subjektif atau pada umumnya berbentuk uraian atau esai. Menurut Winarno, pengembangan instrumen tes pengetahuan tertulis mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu melakukan analisis kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD dari kurikulum 2013. Yang kedua yaitu menyusun kisi-kisi instrumen sesuai KI dan KD. Yang ketiga yaitu menulis petunjuk jawaban soal. Yang keempat yaitu menyusun butir soal masing-masing KD mulai C1 sampai C6. Yang kelima yaitu menulis kunci jawaban. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penyusunan tes lisan. Dilihat dari segi persiapan dan cara bertanya, tes lisan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tes lisan bebas yang artinya pendidik dalam memberikan soal kepada peserta didik tanpa menggunakan pedoman yang dipersiapkan secara tertulis. Yang kedua yaitu tes lisan berpedoman yang artinya pendidik menggunakan pedoman tertulis tentang apa yang akan ditanyakan kepada peserta didik. Pada pelaksanaan tes lisan terdapat beberapa petunjuk yang harus diperhatikan, yaitu pertama, sebelum pelaksanaan tes, lakukan inventarisasi pertanyaan yang akan diberikan dengan berbagai variasi sehingga validasi pertanyaan dapat dijaga. Selanjutnya yaitu setiap soal yang diberikan harus dilengkapi dengan kunci jawaban yang benar agar tester mempunyai kriteria pasti dalam memberikan nilai pada setiap pertanyaan yang diberikan tersebut. Yang ketiga yaitu nilai harus diberikan sesegera setelah peserta selesai dites. Jangan menunda pemberian nilai setelah semua peserta melakukan tes. Yang keempat yaitu usahakan keseimbangan waktu dalam melaksanakan tes antara satu peserta dengan peserta lainnya. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penyusunan penugasan. Di antara langkah-langkah yang perlu diperhatikan tersebut adalah yang pertama, tugas harus direncanakan secara jelas dan sistematis. Yang kedua, tugas yang diberikan harus dapat difahami peserta didik. Kapan mengerjakannya, bagaimana cara mengerjakannya, berapa lama tugas tersebut harus dikerjakan secara individu atau kelompok, dan lain-lainnya. Yang ketiga, apabila tugas tersebut berupa tugas kelompok, perlu diupayakan agar seluruh anggota kelompok dapat terlibat secara aktif dalam proses penyelesaian tugas tersebut. Yang keempat, perlu diupayakan guru mengontrol proses penyelesaian tugas yang dikerjakan oleh peserta didik. Yang terakhir yaitu berikan penilaian secara profesional terhadap tugas-tugas yang dikerjakan peserta didik. Baik, di sini saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang langkah-langkah penyusunan instrumen. Saya akan menerangkan langkah-langkah penyusunan instrumen aspek keterampilan. Yang pertama yaitu penilaian kinerja. Dalam penilaian kinerja dilakukan untuk mengamati tingkah laku dan interaksi peserta didik. Dalam hal ini juga terdapat langkah-langkah yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama
menentukan suatu hal yang akan dicapai siswa. Yang kedua, memilih fokus dalam menilai proses. Yang ketiga, memiliki tingkatan penetapan seberapa besar tingkat keterkaitannya dengan kehidupan nyata. Yang keempat, memilih metode observasi, pencatatan, dan penskoran. Yang kelima, menguji coba teks dan rubrik atau panduan penilaian pada pembelajaran. Yang terakhir yaitu memperbaiki teks dan rubrik atau panduan penilaian berdasarkan hasil uji coba untuk digunakan pada pembelajaran berikutnya. Yang kedua yaitu tentang penilaian proyek. Dalam hal penilaian proyek terdapat 2 tahapan yang harus dilakukan sebelum melaksanakannya. Langkah yang pertama yaitu tahap awal yang berisi menentukan jenis tugas proyek dalam setahun. Yang kedua, menyusun jadwal untuk masing-masing proyek. Yang ketiga, memberikan beberapa contoh laporan proyek yang telah selesai kepada peserta didik agar dapat mempermudah dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Yang keempat, menunjukkan kriteria penilaian yang akan digunakan. Yang kelima, upayakan peserta didik melakukan latihan menilai agar dapat mengetahui laporan tugas proyek yang baik. Untuk langkah yang kedua yaitu tahap lanjutan yang berisi menentukan kesesuaian tugas proyek dengan kompetensi yang ditentukan kurikulum yang sesuai dengan KD atau kompetensi dasar. Yang kedua yaitu merancang spesifikasi proyek. Yang ketiga, melaksanakan pencapaian kegiatan secara mandiri oleh peserta didik. Yang terakhir yaitu melakukan penilaian laporan tugas proyek. Langkah yang selanjutnya yaitu penilaian produk. Penilaian produk ini berkaitan dengan karya sastra atau karya seni yang dibuat oleh peserta didik untuk memenuhi tugas yang diberikan. Dalam penilaian produk juga terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan sebelum pelaksanaan. Yang pertama yaitu penetapan indikator pencapaian kompetensi merupakan indikator yang meliputi ukuran, karakteristik, atau ciri-ciri proses yang berkontribusi atau menunjukkan ketercapaian suatu kompetensi dasar. Yang kedua, pemetaan standar kompetensi. Pemetaan standar kompetensi dan indikator merupakan pemetaan standar kompetensi dilakukan untuk memudahkan guru dalam menetapkan teknik penilaian. Yang terakhir yaitu penilaian portofolio. Dalam penilaian portofolio terdapat 3 tahapan yang harus dilakukan sebelum tugas diberikan. Tahap yang pertama yaitu persiapan. Dalam tahap persiapan ada langkah-langkah yang harus dilakukan pendidik, yaitu yang pertama, guru menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, guru mengkomunikasikan kepada siswa tentang rencana portofolio. Yang terakhir, guru dibantu peserta didik menyiapkan folder untuk menyiapkan dokumen. Tahap yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan pendidik yaitu guru dan peserta didik mendiskusikan proses pembelajaran, guru mengumpulkan pekerjaan atau tugas siswa, dan tugas yang telah dikumpulkan diberikan keterangan tanggal
dan dimasukkan dalam folder dokumen peserta didik yang telah disiapkan. Untuk yang tahap ketiga, yaitu tahap penilaian. Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama, penilaian dilakukan dengan mengacu pada kriteria penilaian yang disusun oleh guru atas partisipasi siswa atau atas persetujuan siswa. Yang kedua, kriteria yang telah disepakati tersebut diterapkan dengan konsisten. Yang ketiga, hasil penilaian guru dan siswa terhadap portofolio dilakukan sebagai bahan untuk menyusun tujuan baru untuk proses pembelajaran selanjutnya. Yang terakhir yaitu portofolio siap untuk dijadikan sumber penilaian siswa dan dapat dijadikan bahan pelaporan untuk orang tua. Sekian dari saya, dan untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan langkah-langkah penyusunan instrumen tes. Dalam aspek pengetahuan, kelebihan itu pendidik mudah menyusun pertanyaan yang akan diberikan, menghemat waktu dalam menyusun pertanyaan, serta tidak membutuhkan fasilitas yang banyak seperti fasilitas pensil, kertas, dan alat tulis dan lainnya. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu sering disertai unsur-unsur subjektif dalam penilaian. Kekurangannya kemampuan peserta didik dalam memahami materi serta tidak dapat mewakili semua yang diajarkan. Bagian kedua yaitu aspek keterampilan. Dalam penilaian kinerja, kelebihan yaitu siswa dapat melakukan suatu proses dengan baik dan proses yang didemonstrasikan dapat diobservasi langsung serta menyediakan evaluasi lebih lengkap dan alamiah untuk beberapa macam pemikiran. Sedangkan kekurangannya yaitu sangat menuntut waktu dan usaha, pertimbangan, dan penskoran sifatnya lebih subjektif, lebih membebani guru, serta mempunyai reliabilitas yang cenderung rendah. Dalam penilaian proyek kelebihan yaitu project work merupakan bagian internal dari proses pembelajaran terstandar, bermuatan pedagogis dan bermakna bagi peserta didik, memberikan peluang kepada peserta didik untuk mengekspresikan kompetensi yang terdapat dalam diri mereka serta lebih efisien dan menghasilkan produk. Sedangkan kelemahannya yaitu memerlukan banyak waktu, bagi guru baik dalam proses penilaian. Peserta didik dapat mengalami tingkat kesulitan yang tidak sama serta tidak adanya kesempatan untuk mengulang tugas proyek yang sama jika mengalami kegagalan. Dalam penilaian produk kelebihan yaitu guru dapat menilai kreativitas anak untuk melihat siswa memiliki daya cipta dan mempunyai kompetensi. Siswa dapat mempraktikkan ilmu yang diperoleh serta dapat menelaah materi yang diperolehnya. Sedangkan kekurangannya yaitu memerlukan waktu yang cukup banyak. Tidak semua KD dapat dibuat karya nyata, terutama yang abstrak, serta kemampuan fisik sebagai penunjang yang tidak sama. Untuk dalam penilaian portofolio, kelebihannya yaitu dapat melihat pertumbuhan dan perkembangan kemampuan
peserta didik, membantu guru melakukan penilaian secara adil, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta meningkatkan peran serta peserta didik secara aktif dalam kegiatan pembelajaran dan penilaian. Sedangkan kekurangannya yaitu validitas dan reliabilitas penilaian portofolio dipandang lebih rendah. Pelaksanaan penilaian portofolio membutuhkan banyak waktu serta sulit dilakukan, terutama menghadapi ujian dalam skala nasional. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.